bahwa di dalam Alkitab berbohong atau berkata dusta itu dilarang oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus pernah mengatakan kita harus mengatakan ya jika itu ya dan katakan tidak jika itu tidak. Nah, sementara di dalam Islam orang boleh berkata bohong dan dusta dan itu halal bagi mereka. Kedustaan itu tidak halal kecuali pada 3 hal. Seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar ia ridho kepadanya, kedustaan pada peperangan, dan kedustaan yang dilakukan dalam rangka untuk mendamaikan sesama manusia. Apa yang dinyatakan oleh penuduh dalam video tersebut justru menunjukkan ketidakpahaman beliau terhadap karakteristik Islam, atau mungkin justru adalah bukti ketidakjujuran dan keculasan dalam berpikir. Karena kalau berbicara tentang ajaran kejujuran dalam Islam dan celaan terhadap dusta sebagai lawan daripada jujur itu sendiri, itu sangat terang seterang sinar matahari. Begitu banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk berperilaku jujur dan menjauhi dusta. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalur rajulu yasduku, wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa." Hendaklah kalian senantiasa jujur, karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengarahkan kepada surga. Tidaklah seseorang itu berperilaku jujur dan menjaga kejujuran, kecuali akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hendaklah kalian menjauhi dusta, karena sesungguhnya dusta itu mengarahkan kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan kalian ke neraka. Dan tidaklah seseorang berdusta dan membiasakan dusta, kecuali akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dan tentu masih banyak dalil yang lainnya. Kita harus tahu bahwa dalam setiap perintah yang umum itu pasti ada perkara yang khusus. Dalam akhlak-akhlak mulia kita kenal misalnya pemurah, dermawan, ramah. Tetapi dalam kondisi tertentu ada dermawan yang tercela. Misalnya ada orang yang minta uang kepada kita untuk dibelikan minuman keras. Ketika kita tidak memberikannya, berarti kan kita pelit. Tetapi justru ketika kita memberikannya, itu tidak dibolehkan dalam agama. Maka hadis yang dibaca, yang menyebutkan tentang 3 keadaan di mana seorang muslim boleh berdusta, itu adalah dalam konteks tertentu. Apa sih pengertian dusta? Dusta itu kan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lihat bagaimana sempurnanya syariat Islam. Dibolehkan berbohong dalam artian menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta dalam 3 kondisi. Yang pertama, terhadap istri. Berbohong kepada istri di sini bukan menipu istri, bukan menzalimi istri, bukan begitu. Makanya kalau kita baca hadis, lihat syarah penjelasan para ulama. Yang dimaksud dengan bohong di sini dalam pasangan suami istri adalah yang kita sebut dengan ngegombal. Ngegombal itu kan jelas menyampaikan yang tidak sesuai fakta. Ketika istri bertanya, "Wahai kakanda, bagaimana rasa cintamu kepadaku? Wahai istriku, engkau adalah orang yang paling aku sayangi di muka bumi ini. Dan engkau semakin hari semakin cantik." Ini kan potensi bohongnya sangat tinggi nih. Mana ada orang semakin tua semakin cantik. Tetapi apa? Ini dibolehkan. Atau misalnya kita bertanya kepada istri kita, "Ma, kenapa sih dulu mau sama aku? Habis sih kakanda memikat." Kok bisa? Padahal kan wajahku saat itu penuh jerawat. Si istri kemudian berkata, "Wajah tanpa jerawat seperti langit tak berbintang." Ini kan ungkapan yang tidak sesuai fakta ini kan. Tetapi diizinkan. Kemudian berbohong yang dibolehkan untuk mendamaikan itu contohnya begini. Si A dan si B bermusuhan. Mereka saling caci. Bahkan kemudian kalau ngomong ke kita saling menjelekkan. Nah kemudian salah satu dari mereka bertemu kita dan kemudian bertanya, "Dia itu buruk-burukan saya ya? Dia nyaci maki saya ya?" Kala itu kita boleh berkata begini, "Enggak. Dia itu justru mendoakanmu." Ini bisa dikatakan bohong karena tidak sesuai dengan fakta realita yang nyata. Tetapi juga ada benarnya. Kenapa? Karena seorang muslim pasti mendoakan muslim yang lain dalam sholatnya. Dan ini di kalangan para ulama disebut dengan tauriyah. Dia bohong tetapi bukan bohong. Disebut bohong karena secara definisi bohong itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Tetapi dia tidak bohong karena dia bukan seperti kebohongan yang tercela. Kemudian kebohongan di medan perang. Yang dimaksud dengan kebohongannya adalah kamuflase, mengatur strategi. Makanya dalam Sirah Nabawiyah, Rasul menggerakkan pasukan seakan-akan ke sebuah spot tertentu. Ternyata beliau mengerahkan pasukan ke spot yang lain untuk menipu musuh. Dan ini lazim dan diterima secara akal sehat. Kalau bicara tentang saling menuduh, apakah dikira kita tidak bisa menuduh balik? Misalnya saya ambil contoh. Kalau tidak salah disebutkan dalam Roma pasal 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Meskipun tentu dari pihak Nasrani akan berikan penjelasan, "Oh maksudnya bukan begitu, maksudnya bukan begini, tetapi begitu dan begini," misalnya. Tetapi dari kalimat sepintas apa yang dikatakan oleh Paulus di sini sangat jelas bahwa dia hendak membela diri. Saya itu berbohong untuk kebesaran agama Allah. Jika aku melakukannya motivasinya untuk kebaikan, kenapa aku masih dianggap berdosa? Maka dari sini teman-teman sekalian hati-hati dalam menuduh. Jangan sampai seperti kata pepatah, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.